Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 2. Kemarin kita sudah selesai ya tentang ideal, homomorfisme, dan ring quotient. Sekarang kita masuk kepada yang namanya ideal maksimal. Gitu ya. Subbab 4.4 tentang ideal maksimal. Nah, dari sini sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya yang namanya kemarin kita sudah bahas ya tentang ideal ya. Ideal itu apa? Gitu ya. Kalau kita bilang I itu ideal, dia memenuhi dua sifat gitu ya. Ideal dari R, maka I itu ada dengan operasi tambah adalah subgrup R gitu ya. Terus yang kedua itu ya perkalian dari kiri dan kanan ya untuk setiap unsur di ring, untuk setiap unsur di I gitu ya, I kali R dan R kali I ada di I. Gitu ya. Nah, dari sini kita bahas ideal maksimal. Tapi sebelum itu ada suatu fakta menarik yang mau kita pelajari terkait yang namanya lapangan. Nah, itu tercantum dalam lema 4.1 dikatakan ini. Misalkan R itu suatu ring komutatif gitu ya. Ring komutatif dengan satuan yang idealnya hanyalah 0, ideal yang isinya cuma 0 gitu ya, dan R. Ingat ya, R itu juga ideal atas dirinya sendiri. Nah, R itu adalah lapangan. Nah, itu ya. Nah, teorema ini itu tidak hanya berlaku seperti ini ya, berlaku jika maka ya, tapi ini juga berlaku jika dan hanya jika. Kalau lapangan idealnya hanya 0 dan R. Gitu. Ya, nah pertama kita tunjukkan ini dulu ya. Oke, kita buktikan. Oke, kita masuk pada pembuktian. Nah, sekarang kita punya R itu ring komutatif. Terus kemudian punya satu, gitu ya. Terus ideal di R hanyalah 0 dan R. Nah, sekarang pandang ini. Ya, pandang ini, ambil gitu ya. Ambil sebarang A di R dengan A-nya tidak 0. Ya. Nah, di R dengan A-nya tidak 0. Terus, nah, perhatikan ini. Lihat ya. Perhatikan ini. Yang namanya ini. A itu adalah ini. K dikali A, di mana K-nya anggota R. Nah, yang pertama, lihat ya. Kita klaim bahwa apa? Si A ini adalah ideal. Nah, kalian coba tunjukkan klaim ini ya. Saya tidak akan tunjukkan. Itu jadi bagian untuk kalian. Kalian tunjukkan kalau ini yang bentuknya seperti ini, gitu ya, itu adalah ideal di R. Ya, oke, itu kalian tunjukkan. Itu nanti tugas. Saya akan berikan diskusi, kalian akan kerjakan di situ. Tolong kerjakan. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi setelah kita punya ini ideal, oke. Berarti ingat, nah oke, kita punya kesimpulannya kita sudah dapat ya. Asumsikan kalian sudah bisa tunjukkan lah kalau A itu ideal. Berarti apa? A itu ideal di R. Ya, kita tahu A ini tidaklah 0. Isinya tidak hanya 0. Karena apa? Karena A yang adalah 1 dikali A itu juga anggota A. Ini bukan 0. Ya, jadi kita tahu apa? A
itu tidak 0. Nah, karena lihat ya, karena ideal di R hanyalah 0 dan R, dan A ini tidak sama dengan 0, maka kita punya apa? A dengan R. Ya kan? Nah, kita ingat 1 itu ada di R. Maka karena A dan R sama, 1 juga ada di A. Oke. Nah, ingat A tadi itu apa? A itu adalah himpunan yang bentuknya ini. K kali A dengan K-nya anggota R. Nah, 1R anggota A. Maka apa? Maka terdapat apa? Terdapat Y anggota R, sehingga apa? Y dikali A yang sama dengan A dikali Y, komutatif ya, adalah 1R. Ya kan? Yang pasti Y tidak 0. Ya, karena ingat kalau Y 0, 0 kali A 0. Itu sudah ada di teorema dasar pada subbab 2. Jangan sampai lupa. Y tidak 0. Nah, lihat ya. Berarti Y itu adalah apa? Y itu adalah ya inverse dari A terhadap apa? Operasi kali. Nah, karena ingat, tadi A-nya kita ambil sembarang ya. Karena ini berlaku untuk sebarang A K0 di R, gitu ya. A punya inverse, R itu apa? Ring apa? Ring yang punya inverse, ingat? Ring division, ring pembagi. Maka R ring pembagi. Ya, ring yang punya inverse. Nah, R ring komutatif, kan? Terus R juga ring pembagi. Nah, ingat, ring pembagi yang komutatif itu adalah lapangan. Itu ada di definisi mana? Coba lihat di subbab 4.1 ya. Itu ada di definisi halaman 127 paling bawah. Ya, ada di halaman 127 paling bawah. Berarti kesimpulannya apa? Ya, R itu. Nah, pernyataan ini juga berlaku. Jika R itu lapangan, maka ini ideal di R itu hanyalah apa? 0. Tunjukannya bagaimana? Sama juga. Itu ya, Anda coba ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita dapat selesaikan untuk lemma 441. Dari sini kita masuk ke definisi yang namanya ideal maksimal. Nah, misalkan M itu suatu subset R dengan M-nya itu tidak sama dengan R. Gitu ya. Nah, M itu dikatakan ideal maksimal jika ini satu-satunya ideal, jika satu-satunya ideal yang memuat, jika ideal, jangan pakai satu-satunya karena tidak hanya satu ya. Jika ini ideal yang memuat M itu ini hanyalah M dan R. Gitu ya, atau bahasa matematikanya bagaimana?
ini M subset R, M tak sama dengan R itu ini dikatakan ideal maksimal ini jika untuk setiap I ideal di R dengan M termuat di I, maka I sama dengan M atau I sama dengan R. Sama ya. Itu ideal maksimal. Coba contoh ideal maksimal apa? Contoh ideal maksimal nanti kita akan bahas pada latihan-latihan soal ya. Nah, salah satu contoh dari ideal maksimal adalah ini. Yang pertama kita punya ini, Z dengan operasi tambah. Oke, Z operasi tambah dan kali itu apa? Ini kan jadi ring ya. Nah ini, 2Z dengan operasi tambah dan kali, itu kalian tahu ini kan ideal di Z ya. Ideal di Z ya. Nah, si 2Z ini, gitu ya, dengan operasi tambah dan kali, ini adalah ideal maksimal. Nah, ayo bagaimana cara menunjukkannya? Yuk, coba ya kerjakan. Iseng-iseng ya kerjakan. Tunjukkan bahwa 2Z dengan operasi tambah dan kali adalah ideal maksimal. Oke, itu ya salah satu contoh ideal maksimal. Jadi himpunan bilangan genap dengan operasi tambah dan kali itu ideal maksimal dari himpunan bilangan bulat. Caranya bagaimana? Saya kasih petunjuknya ya. Petunjuk gitu ya. Jika 2Z bukan ideal maksimal, maka apa? Maka ini kan berarti ada I ideal di Z, terus I itu tidak sama dengan Z, I tidak sama dengan 2Z, terus apa? 2 sehingga 2Z ZI kan? Nah, petunjuknya ini. Berarti terdapat ini bilangan ganjil X sehingga apa? X. Nah, ya kan? Karena kalau dia tidak sama dengan I dan tidak sama dengan 2Z dan tidak sama dengan Z, berarti apa? Selain bilangan ganjil, sisanya bilangan selain bilangan genap, sisanya bilangan ganjil. Nah, kalau sudah ada bilangan ganjil, apa yang terjadi? Coba perhatikan. Nanti kalian akan tunjukkan. Ternyata si I itu adalah si Z. Coba kerjakan ya. Oke, itu contoh. Kemudian dari sini kita masuk ke suatu fakta yang menarik terkait ideal maksimal. Itu tertuang dalam teorema 442 dan teorema 443. Kita masuk ini dulu. Teorema 442. Oke, sebelum ke teorema 442, kemarin saya sudah pernah minta Anda untuk mengerjakannya. Saya bilang lema saja ya, lema 4.3 gitu ya. Kalau tidak salah saya bilang gini. Ya, misalkan I itu ideal di R, sorry, saya pakai K saja ya, K itu ideal di R gitu ya. Dan I itu sorry, jangan K dan ini. Misalkan ini K dan I itu ideal di R dengan K termuat di I, gitu ya. I tidak sama dengan R, gitu ya. Nah, maka ini, gitu ya. I per K itu
adalah ideal di RK. Jangan sampai lupa. Itu ya, jadi kalau itu ya, itu yang ini, fakta ini kita akan gunakan. Kemarin saya minta Anda untuk menunjukkan fakta ini ya, jadi nanti coba dikerjakan. Oke, kita mulai teorema 442. Misalkan R itu suatu ring komutatif dengan 1. Gitu ya. Dan misalkan M itu suatu ideal maksimal di R. Maka ini R per M adalah lapangan. Oke. Kita akan buktikan ini. Yang pertama, kita sudah tahu kalau ini ya, R per M itu pasti suatu ring komutatif juga dengan satuan. Satunya apa? Satu dari R per M ini ya. Ya, 1 ditambah M. Gitu ya. Itu jangan sampai lupa ya, karena ingat ya, 1 tambah M karena apa ini? Untuk setiap A ditambah M anggota R per M ini ya, 1 tambah M dikali A tambah M itu adalah apa? Ya, 1 kali A. Ini satunya ring ya, satunya R. 1 dikali A ditambah M, ya A ditambah M. Komutatif sudah terpenuhi ya. Jadi itu. Nah, sekarang ini kita akan apa? Lihat ya, berdasarkan lema ini kita kotakan ya. Oke, ini kita sudah tahu ya, ring komutatif dengan satuan. Nah, terus kemudian lihat ya, berdasarkan lema 441 cukup ditunjukkan bahwa R per M itu adalah R per M itu bahwa ini ya, bahwa ideal di R per M itu hanyalah M yang adalah 0 dari R per M, dan ini kan, dan si R per M itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan ini. Bentuk ini V pemetaan dari R ke R per M dengan mengirimkan R ke ini. V dari R adalah ini, R ditambah M. Ya, ini jelas. Ini adalah, lihat ya, ini V pasti apa nih? Ini pasti suatu homomorfisme pada. Gitu ya. Karena lihat ya, ambil sembarang di mana namanya, ambil sembarang di R per M, unsur di R per M pasti dia punya prapeta. Ambil sembarang unsur di R per M kan pasti bentuknya apa? R ditambah M, di mana R anggota ring. Berarti kita tinggal pilih apa prapetanya ya si R itu. Ya, peta dari R apa R tambah M. Gitu ya, ini homomorfisme pada. Singkat ya, ini homomorfisme pada. Oke, kita ingat kembali terkait ini, teorema korespondensi. Nah, itu ada suatu pernyataan gini. Kita punya R, V itu dari R ke R aksen.
gitu ya. Terus I aksen itu adalah ideal. Ini adalah suatu, ini kita misalkan V dari R ke R aksen itu suatu homomorfisme pada. I aksen itu ideal di R aksen. Nah, maka ingat ini ya, maka jangan sampai lupa ya. Kita buat himpunan I yang adalah ini. Unsur-unsur di R dengan petanya di I aksen itu adalah ideal di R. Ya kan? Jangan sampai lupa ya. Teorema korespondensi. Coba Anda perhatikan. Ada satu bagian dari teorema korespondensi yang mengatakan seperti demikian. Gitu ya. Ya, kalau Anda lihat di situ, jadi jika I aksen gitu ya, dibilang misalkan suatu pemetaan V dari R ke R aksen itu suatu homomorfisme pada dengan kernel K. Jika I-nya I aksen ideal dari R aksen dan I-nya itu adalah yang itu ya, yang seperti yang saya tulis, maka apa? I itu ideal di R. Ya. Oke, jadi kita punya ini ya. Nah, I yang seperti ini ideal di R. Ini teorema korespondensi. Jangan sampai lupa. Oke, kita tahu tadi apa? Kita punya V dari R ke R per M itu homomorfisme pada. Nah, kita perhatikan sekarang ya. Misalkan, ya, kita mau tunjukkan apa? Kita cukup tunjukkan apa? Ideal di R per M itu hanyalah 0. Gitu ya, ideal yang dibangun oleh 0 atau ideal yang dibangun oleh si M dan R per M itu sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita ini. Berarti lihat ya. Ambil sebarang I, sebarang ini ya. Saya bilang barang I aksen. Sorry ya. Ini saya lupa sesuatu. Homomorfisme pada I aksen ideal di R ini. K-nya itu adalah kernel dari V. Gitu ya. Maka I yang adalah ini adalah ideal dari R. Dan ini. K-nya subhimpunan dari I. Oke. Ambil sembarang I aksen. Kita bilang ideal di R per M. Lihat ya. Maka berdasar teorema korespondensi, maka apa? Maka, lihat ya, ini himpunan A yang adalah apa nih? Unsur-unsur di R yang petanya ada di I aksen, itu merupakan ideal di R. Dengan apa? Kernel dari V itu subhimpunan dari A. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak tidak? Kernel dari pemetaan kita di atas itu apa? Yang ini. Ya, kernel kita ini apa? Kernel kita. Ya, ini coba dibuktikan ya. Kernel kita M. Ya, kernel kita itu M. Kenapa? Kalau kita ambil sembarang unsur di kernel, peta dari I adalah apa? M atau 0M. Sedangkan berdasarkan definisi peta dari I adalah apa? I tambah M. Karena I tambah M sama dengan M, 0 dari R per M. I tambah M sama dengan M, maka apa ya? I anggota M. Berarti kita punya kernel V subset M. Ya, terus kalau kita ambil sebarang X anggota M, gitu ya. Ini kita punya di sini, ambil sebarang X anggota M apa? Ya, V dari X apa? Yo X tambah M, karena dia ini adalah M. Ini adalah apa nih? 0 dari R per M, berarti apa? Yo X anggota kernel. Berarti apa? M subset kernel. Ya, jadi kernelnya apa? M. Berarti apa?
kita sudah punya kernelnya M. Ya, Anda sudah tahu lah ya, gambaran pembuktiannya seperti demikian. Oke. Nah, karena kernelnya adalah M, berarti apa? Ya, M subset dari A. Nah, karena M itu ideal maksimal, maka apa? Ya, A itu sama dengan M, atau A itu sama dengan R. Nah, jika A sama dengan M, maka lihat ya, jika A sama dengan M, maka lihat ya, berarti kalau A sama dengan M apa? Ya V dari A, ya 0. 0 dari R per M, atau si M itu sendiri. Gitu ya. Nah, ya jika apa nih, A-nya itu adalah VA ini tadi apa? Peta dari A itu adalah ya Pak ya, si I aksen. Ya kan? Peta dari A itu si I aksen. Ya berarti ya kan, I aksen itu ideal. A itu apa? Unsur-unsur di R yang petanya ada di I aksen. Nah, karena A kalau Oke. Sorry, ini saya ada lewat ya. Kita punya, nah, jika A sama dengan M, lihat ya. Karena A itu ideal di A itu memuat M itu ideal maksimal ya, maka apa? A cuma punya dua pilihan. Dia sama dengan M atau sama dengan R. Nah, lihat ya. Sekarang, jika A sama dengan M, lihat, kita akan tunjukkan kalau apa? Si peta dari A masih sama dengan di aksen kan? Ya, tunjukkan ini tidak terlalu sulit ya. Saya tunjukkan di sini ya. Nah, berarti apa? Akan ditunjukkan yang pertama V dari A itu subset di aksen, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, V dari A itu memuat di aksen. Untuk yang satu, ya kita ambil sebarang X anggota IA, berarti apa? Berarti terdapat U anggota A kan? Sehingga apa? V dari U itu sama dengan X. X-nya saya agak sedikit K. Ya. A itu apa? Ya, ada U di A, ya. Kita tahu apa? Ambil sembarang X anggota IA, ya. Berarti ada U anggota A sehingga VU sama dengan X. Nah, kita tahu apa nih? Ya, V dari U itu anggota I. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi A. I aksen. Sorry ya. Lihat ya, kita lihat A itu apa? Unsur-unsur di R yang petanya di I aksen. Berarti kalau kita ambil unsur di A, kita petakan ada di mana? Ada di I aksen. Berarti VU ada di aksen. VU itu apa? VU itu si X. Si X ada di I aksen. Ambil sembarang di A, berarti kita punya V dari A subset aksen. Yang kedua, kita ambil sembarang X anggota I. Oke, ini berarti apa? I aksen. Ini berarti karena V itu, karena kita punya pemetaannya itu apa? Homomorfisme kan? Pada ya, karena V itu homomorfisme pada, maka apa? Maka pasti terdapat W anggota R, sehingga apa? V dari W sama dengan X. Ya. Oke. Ada anggota dari R, sehingga ini. Ya, kita tahu.
Nah, kalau V homomorfisme pada, berarti apa? Setiap unsur di I aksen punya prapeta. Kan pada ya, berarti apa? Di daerah kawan punya pasangan semua dengan daerah asal. Berarti kalau X anggota I aksen, berarti ada unsur di R namanya W, sehingga peta dari W adalah si X. Nah, berdasarkan definisi A, apa? W anggota A. Kan? Karena apa? A itu adalah unsur-unsur di R yang petanya anggota I aksen. Berdasarkan definisi A apa? W itu petanya apa? Peta dari W, X. X ada di mana? I aksen. Berarti peta dari W ada di I aksen. Berarti W anggota A. Berdasarkan definisi A di sini. Unsur-unsur di R yang petanya di I aksen. Nah, karena W anggota A, apa? Pasti VW anggota dari apa? V A. Ya, ambil unsur dan apa? V dari W apa? X. Ini anggota. Berarti kesimpulannya apa? Karena ini berlaku untuk sembarang unsur I aksen. Dari 1 dan 2 kita punya apa? V dari A sama dengan I aksen. Ya, itu ya. Seperti itu. Ini saya kotakin dulu. Oke. Jika AM, VA sama dengan I aksen. Gitu ya. Oke, kalau A sama dengan M, VA sama dengan I aksen. Nah, kita tahu kalau apa? A sama dengan M berarti apa? Ya, kalau A sama dengan M, VA sama dengan V dari M. V dari M apa? Ya, 0 dari R per M. Berarti VA sama dengan I aksen. VA sama dengan 0 R per M. Berarti apa? I aksen sama dengan 0 R per M. Atau ya ideal yang dibangun oleh 0 R per M tadi. Sama saja ya. Yo, kalau isinya ideal yang dibangun oleh 0 per M, ya isinya cuma 0. Nah, itu. Yang kedua, jika A sama dengan R, apa? Yo, pasti ingat. Jika R, A sama dengan R. Kita punya apa? Oke, jika A sama dengan R berarti apa? Yo, VA itu sama dengan apa? Ya, V dari R, yaitu apa? R per M. Nah, tapi ya kita tahu bahwa apa? V dari A itu sama dengan I aksen. Berarti VA sama dengan R per M. VA sama dengan I aksen. Berarti apa? I aksen sama dengan R per M. Berarti apa? I aksen yang tadi kita ambil merupakan ideal di R per M sembarang. Lihat ya, tadi kita lihat ya. Ambil sembarang ideal di R per M, namanya I aksen. Kita punya, dari situ, kita punya apa? Ternyata I aksen itu kalau bukan 0, dari yang ini, gitu ya, dari yang sini, kita punya I aksen, kalau bukan 0, apa? Yang ini. Hilang. Kalau bukan 0 apa? R per M. Yo, berarti apa? Karena sebarang ideal di R per M hanyalah 0 R per M dan apa? R per M, maka apa? Berdasar tadi teorema atau lema kalau tidak salah ya, lema 4 R per M itu suatu lapangan. Seperti itu ya. Oke, suatu lapangan. Kita sudah beres untuk teorema 443. Kita masuk ke teorema, tadi teorema 442, sorry. Sekarang kita ke teorema 443. Teorema 443. Oke. Misalkan R itu suatu ring komutatif dengan satuan dan R per M itu
suatu lapangan, maka apa? M itu suatu ideal maksimal. Oke, bukti. Kita tahu ideal maksimal itu apa? Kalau ada ideal lain yang memuat si ideal maksimal, maka ideal itu adalah dirinya sendiri, ideal maksimal itu, atau kalau bukan si R. Oke. Sekarang. Ambil sebarang I ideal di R dengan M termuat di I. Ya, berarti kita punya apa? Tadi saya ada tulis lema 43 ya, jangan lupa. Tadi ada lema 4.3 apa? Jika K subset I, jika ini, jika K itu ideal di R dengan K termuat di I, maka apa? I per K itu ideal di R per K. Ya, oke. Ambil sembarang ideal dengan I namanya dengan M termuat di I. Nah, berdasar tadi lema 43, maka apa? I per M itu ideal di R per M. Nah, R per M itu lapangan. Maka apa? Ya, ideal di R per M hanyalah apa? Ingat ya, berlaku kebalikan juga ya. Ideal di R per M itu hanyalah 0 atau si R per M itu sendiri. Ya, akibatnya apa? Ya, akibatnya ya I per M itu sama dengan apa? I per M itu sama dengan 0 R per M atau 0 per M atau ini yang isinya cuman M. 0 R per M itu kan apa? Ya isinya cuman M atau ya I per M sama dengan R per M. Ya kalau I per M sama dengan M berarti apa? Lihat ya, ingat I per M itu adalah apa? Himpunan yang isinya X ditambah M dengan X anggota I. Karena ini sama dengan M, maka apa? Ya, maka lihat I per M isinya ada ini, ya X tambah M sama dengan ini. Artinya apa? Ya, maka ya X tambah M ya sama dengan M untuk setiap X anggota I. Ya kan? Karena setiap X anggota I, X tambah M sama dengan M. Berarti X tambah M sama dengan M kan? Ya isinya di sini ada banyak nih, tergantung I-nya. Tapi ternyata sama dengan 0. Berarti apa ya? Untuk sebarang X di I, X tambah M sama dengan M. Di sini cuma ada M. Ini himpunan ya. Kesamaan dua himpunan. Yang ini isinya X tambah M. X-nya macam-macam di I. Tapi ternyata untuk macam-macam itu jadinya cuma si M. M itu apa? M itu kan 0 tambah M ya. Nah, karena X tambah M sama dengan M, untuk setiap X berarti apa? Ya, berdasarkan definisi apa? Ingat, berdasarkan yang bintang kemarin, kalau X tambah M sama dengan M, akibatnya apa? Ya, akibatnya X anggota M. Berarti lihat ya, untuk setiap X anggota I, X anggota M, berarti apa? I subset M. Tadi kita punya M subset I. Oke, ini saya tulis satu ya. Untuk, kan I per M itu kemungkinannya apa? 0 R per M atau R per M itu sendiri. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka kita punya ini. I subset M.
Tadi apa? M subset I. Berarti kesimpulannya apa? I sama dengan M. Yang kedua, apa? Untuk I per M sama dengan R per M, ya maka apa? Ini ya, ya I sama dengan R. Ya kan? I sama dengan R. I per M sama dengan R per M. I ideal. Sama, ya berarti I sama dengan R. Ya karena I sama dengan R, berarti apa? Tadi kita ambil apa? Sembarang ideal yang memuat M, kita punya, ternyata dia sama dengan M atau sama dengan R. Berarti apa? Ya M itu ideal. Seperti itu ya. Oke, dengan begini materi pada subbab 4 itu selesai. Contoh latihannya itu tadi Anda bisa ini, gitu ya. Anda bisa perhatikan banyak, gitu ya. Apa namanya? Tadi contoh, misalkan ya, banyak sekali. Salah satu contoh yang saya bisa kasih seperti ini. Tadi kita punya apa? Z dengan operasi tambah itu ring. Ya, terus 2Z dengan operasi tambah itu apa? Ideal maksimal. Maka apa? Z per 2Z itu apa? Lapangan. Ya kan? Z per 2Z ini isinya apa? Himpunan yang apa? Yo X ditambah 2Z gitu ya. Dengan apa? X anggota bilangan bulat. Nah, tapi lihat ini isinya cuma apa? Ini isinya cuma 2Z sama 1 ditambah 2. Gitu ya. Atau ini yang namanya isinya cuma 0 dan 1, atau ini yang dikenal dengan Z2 lapangan. Gitu ya. Seperti itu. Oke, itu sekian. Nanti latihannya saya akan berikan di ini. Kalian tolong pelajari banyak sekali contoh soal di situ. Begitu ya, Anda tolong pelajari. Kemudian nanti saya akan berikan soal, Anda tolong kerjakan. Ya. Oke, itu contoh penjelasan untuk subbab 4. Sekian dan terima kasih.